Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini kita akan tutorial cara membuat donat yang empuk dan lembut dan menul-menul. Yuk disimak aja videonya sampai selesai, jangan di skip, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya 500 gram tepung protein tinggi, 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, kemudian 6 gram ragi instan dan 2 gram bread improver. Lalu aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Untuk cara pembuatan donat yang empuk dan lembut dan menul-menul, silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Masukkan bahan cairnya secara bertahap. Bahan cairnya terdiri dari 3 kuning telur dan susu cair hingga total 320 gram. Aduk dengan perlahan, tidak perlu terburu-buru ya. Yang tujuannya agar nanti menghasilkan donat yang empuk, lembut, dan seratnya juga halus-halus. Jadi tidak perlu tergesa-gesa ya. Karena memang untuk pembuatan donat ini jadi perlu kesabaran juga ya. Dan perlu kita gunakan perasaan ya. Nah, ini bahan cairannya saya sisakan dulu kira-kira 20 gram dan nanti akan saya masukkan setelah penambahan butter. Yang tujuannya supaya menghasilkan karakter adonan yang bagus ya, sehingga nanti dapat mengembang dengan baik. Oke, kalau sudah tercampur rata ini kita mixer, gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu ya, sampai adonan ini setengah kalis. Nah, ini pun tujuannya supaya adonan ini tidak kaget ya. Nah, kalau adonan kita mixer dengan perlahan, ini pun akan memberikan ruang waktu kepada donat supaya berproses gitu ya. Jadi nanti akan menghasilkan serat donat yang empuk dan lembut. Nah, kalau sudah setengah kalis kita matikan dulu, masukkan 60 gram butter dan 8 gram garam. Nah, ini pun kita mixer masih menggunakan kecepatan rendah dulu. Tujuannya sama ya, supaya menghasilkan donat yang empuk dan lembut, supaya seratnya juga halus. Nah, jadi kita harus berikan ruang waktu kepada adonan untuk membentuk gluten dengan baik ya, sehingga nanti akan menghasilkan donat yang bagus sesuai yang diharapkan. Nah, ini sisa bahan cairannya yang tadi itu kita sisakan ya, sebelumnya kita tambahkan setelah penambahan butter. Nah, untuk cara penambahannya pun ini secara bertahap, jangan sekaligus. Nah, untuk adonan ini bahan cairnya tidak saya tambahkan semua, jadi masih ada sisa kurang lebih 10 gram. Jadi total untuk bahan cairnya ini 310 gram. Biasanya sih 320 gram itu pas, tapi saya rasa ini udah cukup ya untuk tingkat kelunakannya adonan. Jadi saya tidak masukkan semua untuk bahan cairannya. Oke, ini kalau sudah kalis, ini kita akan timbang adonan. Di sini saya timbang berat masing-masing 27 gram. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan rounding adonan atau kita bulatkan adonan. Nah, ini caranya dilipat-lipat aja ya bagian pinggirannya ke tengah sehingga membentuk bulatan yang halus. Kemudian bagian tengah ujungnya itu dicubit-cubit ya supaya nanti tidak terbuka ketika digoreng. Celupkan ke dalam tepung kering, kemudian kita susun di wadah. Lakukan semuanya hingga selesai. Kemudian di sini tidak saya istirahatkan dulu atau tidak saya resting ya. Jadi selesai membulatkan adonan yang terakhir, ini saya akan langsung pipihkan adonan yang pertama dibulatkan. Ini tujuannya supaya menghindari adonan over resting ya. Karena kalau sudah over resting, adonan dipipihkan tuh bakalan ambles dan nantinya tuh tidak akan mengembang dengan baik ya. Nah, ini kita gunakan cetakan berdiameter 6 cm. Tekan perlahan, pastikan sampai tidak ada bubble-bubble udara ya. Nah, untuk adonan yang pertama ini sebenarnya sudah mengalami resting ya. Selama kita membulatkan adonan yang berikutnya, otomatis yang pertama sudah istirahat ya. Jadi kalau tidak di resting lagi pun ini tidak jadi masalah. Justru malah adonannya nanti akan bagus ya. Jadi tidak akan over resting gitu ya. Oke, ini kita lebarkan bagian tengahnya supaya nanti menghasilkan donat yang agak besar-besar gitu ya.
Tapi sesuai selera aja ya, kalau mau lebih besar jadi kita lebarkan bagian tengahnya agak lebar gitu ya, supaya nanti hasilnya juga besar-besar. Nah ini baru saya istirahatkan atau saya proofing. Untuk waktu proofingnya tidak bisa dipatokin dengan waktu ya, jadi tergantung daripada karakter adonan dan suhu udara di tempat kita. Jadi bisa 30 menit, 45 menit, atau bahkan 1 jam, atau 1 jam lebih, atau bahkan ada yang sampai 2 jam ya. Tapi untuk di video ini saya istirahatkan atau saya proofing itu selama kurang lebih 1 jam. Jadi 1 jam itu berikut kita menunggu minyak panas ya. Jadi sebelum 1 jam kira-kira 40 menitan, nah itu saya panaskan minyak di api kecil. Karena untuk proses memanaskan minyak dengan api kecil itu juga memakan waktu yang lumayan ya. Jadi jangan sampai tunggu adonan mengembang sampai besar banget atau bahkan sampai terlihat tipis ya. Nah mungkin di video saya sebelumnya itu ada donat yang overproofing ya teman-teman. Jadi hasilnya tuh jadi jelek. Jadi saya harus merelakan untuk tidak digoreng ya. Nah ini bisa lihat warnanya ada beberapa macam warna karena ini tergantung daripada kita mainkan apinya ya. Nah ini sedang ya warnanya coklat tapi tidak yang kemudahan gitu. Nah ini bisa lihat juga ya hasil donatnya gembul-gembul banget dan besar banget. Ini 27 gram tapi lihat ini diameternya tuh besar. Setelapak tangan saya juga lebih ya. Jadi kira-kira ini 8 sentian itu ada ya. Oke langsung aja kita akan lihat serat dalamnya. Dan ini donatnya juga empuk, lembut tuh, seratnya juga halus dan juga ini seratnya tuh panjang-panjang. Jadi untuk menghasilkan donat yang baik, empuk, lembut dan juga seratnya halus-halus. Jadi dari proses pengolahan bahan juga harus kita lakukan dengan baik. Selain itu, bahan-bahannya juga harus yang masih segar atau masih fresh ya, masih baru ya, tidak stok lama. Dan juga untuk bahan-bahannya juga harus menyesuaikan ya, jadi harus sesuai dengan fungsinya. Kemudian dari merek bahan juga itu bisa mempengaruhi kepada hasil donat kita ya. Jadi buat teman-teman yang mau samaan bahan-bahannya silahkan aja cek link pembelanjaan di bawah judul ya, klik aja judulnya, nanti di situ tertera bahan-bahan yang saya gunakan. Karena memang saya juga belinya online ya teman-teman. Oke, selesai sudah videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini saya buat donat resepnya dari Pak Yadi Wijaya. Yang mana hasil donatnya tuh seperti squishy. Tapi ini memang beneran ya seperti squishy. Dan untuk warna donatnya digorengnya tuh memang ya rata-rata kuning keemasan cantik seperti ini. Karena donat Pak Yadi Wijaya itu kan tidak yang kecoklatan ya. Jadi warnanya tuh agak kuning keemasan gitu ya. Dan itu memang ya digorengnya tuh memang warnanya seperti itu. Yuk langsung aja disimak videonya sampai selesai. Jangan di skip. Semoga bermanfaat. Untuk bahan-bahannya ini saya sudah siapkan 500 gram tepung protein tinggi cakra kembar yang kemasan hijau, 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk. Kemudian di sini ada ragi instan 6 gram, 2 gram bread improver dan 2 gram baking powder double acting. Di sini saya pakai seperti mereknya Pak Yadi Wijaya yaitu merek Hercules. Oke, langsung aja kita campurkan semua bahan keringnya. Ini kita masukkan tepung ke dalam wadah, lalu gula pasir, susu bubuk, ragi instan, bread improver, dan baking powder double acting merek Hercules. Oke, kemudian ini diaduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Lalu untuk bahan cairnya ini saya pakai 2 kuning telur dan air dicampur ya, ditimbang berbarengan hingga total 293 gram. Karena di resep Pak Yadi Wijaya itu untuk takaran 1 kilo tepung bahan cairnya 585 gram. Itu 2 kuning telur dan air biasa.
Nah, di sini saya buatnya itu setengah dari resepnya Pak Yadi. Oke, setelah bahan cair semua masuk, lalu kita mixer, gunakan kecepatan rendah dulu di awal hingga semuanya tercampur rata. Nah, kemudian untuk butternya ini saya mix pakai mentega putih atau shortening karena di resep Pak Yadi itu pakai mentega putih. Untuk mentega putihnya ini 20 gram, kemudian untuk butter ini saya pakai jenis BOS ya, butternya itu 40 gram, dan untuk garamnya ini saya pakai 8 gram. Dan kalau tidak salah untuk 1 kilo tepung itu garamnya di resep Pak Yadi itu 15 gram. Jadi saya pakai 8 gram untuk setengah adonan ya. Nah oke, ini setelah kalis dan memang untuk adonannya ini agak lunak. Jadi saya tidak mengurangi bahan cairannya. Jadi ini saya pakai 293 gram. Jadi separuhnya dari resepnya Pak Yadi ya. Oke, setelah ditimbang untuk berat masing-masing 27 gram. Nah, ini kita rounding. Nah, untuk teknik atau cara merondingnya saya tidak ikutin cara Pak Yadi ya. Kalau Pak Yadi kan di rounding profesional ya di atas meja kerja. Nah, itu saya memang belum mahir banget. Jadi saya rounding ala saya sendiri. Nah, cuma dilipat-lipat aja, kemudian ditarik-tarik dan dicubit-cubit aja nih di bagian atasnya ya. Nah, kemudian ini celupkan ke dalam tepung, pastikan ya semuanya rapet ya. Oke, ini kita istirahatkan selama 20 menit. Dan ini setelah 20 menit. Nah, kalau di tekniknya Pak Yadi setelah di resting itu didegasing ya tanpa cetakan dan kemudian di resting lagi. Nah, tetapi di sini saya akan pipihkan di dalam cetakan. Nah, untuk cetakan yang saya pakai ini saya baru beli ya, cetakan dari donat kentang Zaiba. Jadi kalau kalian mau samaan silahkan cek di link di bawah judul ya. Akan saya simpan linknya, tersedia di Lazada dan juga di Shopee. Oke, ini setelah dipipihkan saya tidak pakai pembolong dari cetakannya, tetap saya bolongi menggunakan spuit, kemudian ini dilebarkan. Ini saya niatnya tuh tidak mau terlalu lebar, tapi kenapa ya, karena memang udah kebiasaan jadi tetap aja melebarkan lubangnya tuh selalu agak lebar. Mungkin ya setiap orang punya karakter sendiri ya. Sebenarnya donat yang kelebaran ini di dus yang saya pakai itu kebesaran ya donatnya. Oke, nih setelah di proofing dan ini kita buka semuanya, kita keringkan atau kita angin-anginkan supaya tidak lembab lagi karena tadi kan ditutup. Nah, ini supaya nanti digoreng tuh lebih kokoh. Nah, ini saya coba menggunakan cetakan yang 7 cm dengan berat dough 35 gram. Kemudian ini 25 gram menggunakan cetakan 6 cm. Dan ini 20 gram menggunakan cetakan 5 cm. Nah, di sini saya pakai alat pembolongnya ya. Nah, kalau yang ini menggunakan cetakan 6 cm tapi tidak menggunakan alat pembolong dari cetakannya. Kemudian ini ada satu, saya menggunakan teknik Pak Yadi Wijaya, 2 kali degasing, 2 kali resting. Nanti kita akan lihat hasilnya ya. Jujur aja ya, saya menggunakan tekniknya Pak Yadi Wijaya, 2 kali degasing, 2 kali resting. Nah, itu belum berhasil seperti punyanya Pak Yadi Wijaya. Mungkin itu kita harus ikut kelas ya, supaya kita tahu teknik yang sebenarnya ya. Dan di sini saya coba-coba dengan menggunakan tekniknya Pak Yadi, itu belum berhasil ya. Nah, bisa lihat ini niatnya saya tuh tidak mau yang agak lebar, maunya tuh biar mumbul ke atas, tapi tetap saja ya donatnya tuh hasilnya agak lebar-lebar ya. Mungkin ini kebesaran melebarkan lubang tengahnya ya, sehingga hasil donatnya pun jadi lebar-lebar. Oh ya, untuk proofing adonan itu tidak bisa berpatokan dengan waktu ya. Itu disesuaikan aja dengan suhu di sekitar dan juga biasanya dari karakter adonan dan teknik kita membuat donat juga itu mempengaruhi cepat lambatnya waktu proofing. Nah, ini masih mending ya, agak menul-menul ke atas. Beda dengan yang tadi pertama. Oh ya, dan untuk panaskan minyak,
gunakan api kecil sedari awal, jangan gunakan api besar. Oke nih, untuk donatnya Pak Yadi memang dari segi warna dia tuh cantik, jadi tidak akan gosong seperti yang donat yang biasa saya goreng. Jadi rata ya hasilnya tuh, dia cantik, warnanya tuh kuning keemasan. Nah, ini contoh donat yang sedikit jelek. Ini menggunakan cetakan 6 cm yang dilubangi menggunakan spuit. Dan ini tadi minyaknya kurang panas sehingga ini tengahnya agak keras ya. Memang ya dalam pembuatan donat itu banyak hal yang harus kita pelajari. Oke, selanjutnya ini dough 27 gram, kemudian saya gunakan cetakan 6 cm dan dilubangi menggunakan alat pembolong dari cetakannya tadi. Nah, ini hasil donatnya terlihat sih lebih kokoh, lebih rapi, dan ini tuh beneran kayak squishy tuh. Donatnya tuh memang apa ya, gimana sih rasanya squishy seperti itu ya. Nah, ini yang 20 gram menggunakan cetakan 5 cm dan dilubangi menggunakan alat pembolong dari cetakannya. Tuh hasilnya lebih kokoh dan lebih rapi. Dan ini yang 25 gram dengan menggunakan cetakan berukuran 6 cm dan dilubangi menggunakan alat pembolong dari cetakannya. Nah, ini hasilnya juga hampir sama dengan yang 27 gram dan donatnya lebih kokoh. Nah, untuk yang ini 35 gram menggunakan cetakan 7 cm. Jadi ini hasilnya lebih besar dan lebih menul. Dan di sini untuk white ringnya juga terlihat jelas, cuma saya belum bisa membuat donat seperti donatnya Pak Yadi Wijaya karena itu memang perlu bimbingan ya kayaknya. Jadi kita memang harus ikut kelas dan ikut kelasnya Pak Yadi Wijaya sebenarnya murah sih untuk mendapatkan ilmu dengan hasil yang maksimal ya. Semoga aja suatu saat saya bisa ikut kelasnya ya. Oke, ini kita akan bandingkan ya. Ini yang 27 gram dan yang ini 25 gram. Ini sama-sama menggunakan cetakan 6 cm. Yang sebelah kiri menggunakan alat pembolong dari cetakannya. Sedangkan yang sebelah kanan ini menggunakan pembolongnya tuh spuit. Hasilnya tuh untuk ukurannya hampir sama, tapi untuk menulnya itu lebih menul yang sebelah kanan yang menggunakan alat pembolongnya tuh pakai spuit. Jadi tidak menggunakan alat pembolong dari cetakannya, dan donatnya tuh lebih gembul ya. Dan ini kita bisa lihat ya hasil donatnya, ini memang beneran seperti squishy banget. Tuh, jadi dia tuh kayak apa ya, ngaret gitu ya. Kayak gimana sih squishy ya? Layaknya squishy, emang betulan. Untuk donatnya ini emang empuk banget, juga teksturnya lembut, dan kita lihat juga ya untuk seratnya. Ini seratnya juga halus, bisa dilihat ya. Dan untuk rasanya ini sudah enak ya. Oke, sekian dulu videonya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.